Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan. Hari ini kita akan belajar tentang inverse dan determinan matriks ordo 2x2. Ada yang pernah tahu nggak apa itu inverse? Apa itu determinan? Yuk langsung kita belajar. Pertama, kita akan belajar tentang determinan matriks. Apa sih itu determinan matriks? Determinan bisa kita definisikan sebagai jika ada suatu matriks A seperti ini, maka determinan matriks A adalah A dikali D dikurangi B dikali C. Yuk kita lanjut ke contoh soalnya kawan-kawan. Misal ada matriks A seperti ini, maka determinan dari matriks A-nya yaitu min 6 dikali 1 dikurangi dengan 6 dikali dengan 3. Sama dengan hasilnya yaitu min 24. Mudah bukan? Setelah kita mengerjakan contoh soalnya, yuk kalian kerjakan sendiri matriks B berikut ini. Kalau sudah kalian ketahui jawabannya, silahkan kalian tulis di kolom komentar ya. Lanjut ke materi yang kedua ya kawan. Kali ini kita akan membahas tentang inverse matriks ordo 2x2. Apa sih itu inverse matriks ordo 2x2? Jika kita definisikan, maka inverse adalah jika ada matriks A dan B, yaitu matriks persegi yang berordo sama, dan A kali B sama dengan B dikali A sama dengan matriks identitas, maka A disebut inverse B dan B disebut inverse A. Contohnya, diketahui matriks A dan matriks B sebagai berikut. Buktikan bahwa matriks A dan matriks B saling inverse satu sama lain. Yuk kita bahas. Kita ingat lagi bahwa syarat dari inverse matriks yaitu A dikali B sama dengan B dikali A sama dengan matriks identitas. Pertama, kita kalikan A kali B. A dikali B kita ketahui menghasilkan matriks identitas. Yang kedua, B dikali A. Setelah dikalikan, maka menghasilkan matriks identitas pula. Karena A kali B dan B kali A sama dengan matriks identitas, maka matriks A dan matriks B saling inverse satu sama lain. Yuk lanjut ke rumus inverse matriks ordo 2x2. Kalau tadi kita membahas tentang satu matriks dengan satu matriks lainnya saling inverse, maka kali ini kita akan membahas tentang rumus inverse matriks ordo 2x2. Bagaimana sih rumusnya? Yuk kita simak. Jadi, rumus dari inverse matriks ordo 2x2 adalah 1 per determinan matriks A dikali dengan adjoin A. Contoh berikutnya yaitu jika diketahui matriks A seperti berikut ini, maka tentukan inverse dari matriks A jika inverse-nya ada. Yuk kita bahas. Pertama, kita buktikan dulu bahwa inverse dari matriks A ada atau tidak. Caranya, kita cari dulu determinan A-nya. Determinan A-nya kita cari hasilnya yaitu 2. Karena determinan A-nya tidak sama dengan 0, maka matriks A mempunyai inverse. Lanjut, kita cari inverse dari matriks A menggunakan rumus inverse. Rumus inverse tadi yaitu 1 per determinan A dikali dengan adjoin A. Lalu kita masukkan semuanya menjadi matriks A. Kita ketahui matriks dengan elemen 1/2, min 1, min 1/2, dan 2. Nah,
Kita kan sudah belajar tentang determinan dan inverse matrik order 2x2. Sekarang kita belajar tentang kegunaan matrik itu sendiri. Kalian tahu tidak kalau matriks itu bisa kita gunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel. Cara yang pertama menggunakan aturan Cramer. Lalu yang kedua kita menggunakan inverse matrik. Menggunakan aturan Cramer. Aturan Cramer sendiri biasa digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear tertentu dengan n persamaan dalam n variabel. Jika kita punya sistem persamaan linear dua variabel berikut, maka dengan menggunakan metode eliminasi kita peroleh rumus X dan rumus Y-nya. Rumus X dan Y-nya kita gunakan untuk mencari nilai X dan Y. Contohnya, menggunakan aturan Cramer, kita selesaikan SPL berikut ini. Yuk kita bahas. Dari SPL tersebut diketahui A1 sama dengan 7, B1 sama dengan min 2, C1 sama dengan 3, A2 sama dengan 3, B2 sama dengan 1, dan C2 sama dengan 5. Setelah itu, kita cari nilai X dan Y-nya dengan menggunakan rumus aturan Cramer tadi, X dan Y. Jadi, diketahui X-nya sama dengan 1 dan Y-nya sama dengan 2. Mudah bukan? Yang kedua, menggunakan inverse matrik. Jika kita punya sistem persamaan linear berikut ini, maka bentuk umumnya bisa dinyatakan menjadi berikut ini. Misalkan, A sama dengan matriks dengan elemen A1, B1, A2, B2, dan X sama dengan matriks dengan elemen X dan Y, kemudian B sama dengan matriks elemen C1 dan C2. Maka, persamaan matriks tersebut dapat kita tulis menjadi A dikali X sama dengan B. Maka, ketika kita akan mencari X-nya menjadi A inverse dikali B. Contohnya, tentukan penyelesaian sistem persamaan linear berikut dengan menggunakan inverse matrik. Yuk kita bahas. Jadi, sistem persamaan linear tadi kita ubah menjadi bentuk matriks. Setelah kita ubah, lalu kita operasikan dengan rumus AX sama dengan B. Jadi, X sama dengan A inverse dikali B. Setelah itu kita operasikan, maka akan kita ketahui X-nya nanti matriks elemen 13 dan min 32. Sama halnya artinya dengan X sama dengan 13 dan Y sama dengan min 32. Kata orang, kita harus terbiasa terlebih dahulu untuk tahu dan mengerti akan suatu hal. Jadi, yuk latihan! Gak terasa nih, kita sudah belajar banyak hal. Mudah bukan belajar matematika? Semoga apa yang saya katakan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!